Yang terbuka kan bahwa penyidik ada di kantor pengembang. Penyidik polisi loh ada di kantor pengembang. BPN ada di situ. Nah, setelah itu dinegosiasi, mau nggak? Kalau nggak, masuk penjara. Nah, ada juga yang menerima dikeluarkan penjara, tanahnya hilang. Penggusuran tanah rakyat, pencaplokan, kriminalisasi ini semata-mata oligarki. Oligarki bekerja sama dengan para penguasa, atau penguasa ikut merampok bersama oligarki, atau bagaimana ini? Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun itu betul-betul melegalkan perampokan negara dan rakyat, tanah rakyat oleh oligarki. Itulah kesimpulan saya. Hasil kerja Jokowi yang paling fundamental selain utang adalah kita tahu siapa di belakangnya. Kenapa? Pasti Bu Lamfia. Kenapa orang ini dihukum lemah, rendah? Karena orang ini tidak nyanyi. Karena saya tahu di atasnya ini rampok-rampok besar semua. Sepertinya kok negara ini tidak diurus orang yang mempunyai jiwa kenegarawanan. Sepertinya para pengelola negara nggak tahu bahwa negaranya sudah dicaplok orang. Atau sebenarnya bagaimana Pak cara memahamkan pada masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita kembali jumpa dengan salah satu tokoh nasional yang namanya, orangnya, bukan hanya namanya, pikirannya, gerakannya. Ini manusia unik, ya, seorang yang punya peran-peran secara nasional, mau turun ke kampung-kampung, naik motor, naik getek, naik perahu bambu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Karena ini adalah lanjutan daripada perbincangan kita dalam program Kuat Bertamu, maka pada kali ini kita sama akan memahami beberapa bagian yang kita perlu dalami dengan fokus-fokus persoalan. Sebelumnya saya mengapresiasi buat Pak Said Didu. Saya mengikuti Pak Said Didu hampir dihadirkan di banyak podcast, dan pertanyaannya dosis tinggi. Dan pertanyaannya kadang-kadang membuat saya benar-benar semakin kagum dengan seorang Said Didu yang tidak muda lagi, tapi tetap semangat. Tapi kali ini memang konsumsi perbincangan kita untuk memberikan pemahaman yang meluas, yang merata, dan mungkin akan sampai kepada grassroots gitu ya Pak ya. Kita akan coba bahas seperti itu. Jadi tema besar kita untuk bagian ini adalah oligarki menggusur rakyat, mencaplok Indonesia. Ini merupakan sebuah pembahasan yang perlu mendapatkan pemahaman. Mungkin sering jadi persoalan ya. Misalnya pernah terjadi pada Pak Said Didu, satu waktu kalau rakyat ada protes apa-apa, ujung-ujungnya rakyatnya yang disalahin, rakyatnya yang digusur, rakyatnya yang ditangkap. Nah sebenarnya untuk setelah muncul mencuat dengan PIK 2 dan terakhir saya dengar dan saya melihat Pak Said Didu ke Rempang, Barelang Galang, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya oligarki itu artinya apa sih Pak? Mungkin penting ya, maksud di bawah nih nggak tahu nih oligarki apa sih gitu. Pak Ustadz Alfian Tanjung ini emang khas sekali kalau mau ketemu saya. Jadi beliau datang saja ke masjid dan dia udah tahu pasti insya Allah saya ada sholat subuh di sana. Allahu Akbar. Insya Allah ada sholat subuh di sana. Setelah itu pasti sudah paham, kita sarapan pagi terus kita ya habis itu ngobrol-ngobrol karena kebetulan hari ini dan kelihatannya ada ilmu lain yang Alfian tahu, bahwa sepertinya dia tahu kapan waktu saya kosong setelah sholat subuh gitu. Jadi karena nggak ada janji sama sekali. Udah beberapa kali nggak pernah ada janji, hanya beliau datang sholat subuh dan habis itu saya kosong juga. Jadi jadi pertanyaan itu ada pertanyaan yang memang terus terang sudah lama banyak tahu tentang bagaimana oligarki. Tapi semua paham, semua takut menyentuh substansi itu. Semua takut. Apa sih oligarki? Itu adalah pengusaha yang ingin berkolaborasi, memanfaatkan kekuasaan untuk membesarkan dirinya dengan mengabaikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Itu namanya oligarki.
kenapa kita memakai istilah oligarki? Sebenarnya karena orang takut masalah hukum sehingga orang memilih kata-kata yang bagi saya orang Bugis tidak masuk akal kata-kata itu. Jadi yang benar gimana? Yang benarnya adalah pengusaha yang ingin merampok rakyat dan negara itu oligarki. Itulah pengertian dasarnya. Jadi kalau saya menyatakan oligarki itu hanya menghindari delik hukum. Kalau menyebutkan objek, umpamanya ada pengusaha jahat, saya menyatakan Anda ini perampok rakyat dan negara, itu kena hukum saya. Tapi kalau menyatakan Anda ini oligarki, masih bebas. Nah itu bahayanya sehingga mereka istilah. Jadi saya berharap masyarakat udah paham pengusaha kalau berada di penguasa, merampok negara dan rakyat itu adalah oligarki. Perampok, itulah. Oligarki adalah perampok. Pemirsa, kelihatannya kita harus masuk ke bagian-bagian yang mendalam. Masyarakat kita secara nasional hampir selalu salah dan kalah karena digusur. Kenapa bisa begitu penggusurannya seperti masif begitu? Nah, gimana, Pak? Itulah oligarki. Karena begini, saya ingin menyampaikan dulu bagaimana sih anatomi para oligarki. Tadi oligarki itu penguasa dan pengusaha merampok rakyat, menggusur rakyat. Nah kita mulai beda-beda. Di perkotaan itu biasanya lewat membangun real estate, menggusur rakyat, termasuk melakukan reklamasi dan lain-lain. Nah, di pedesaan itu juga terjadi. Itu merampok negara dan tanah adat di wilayah di berbagai daerah. Itu jadi perkebunan, dari HTI, jadi. Nah, di pertambangan begitu juga. Di pertambangan itu merampok negara karena hampir dipastikan tambang itu tidak ada yang milik. Pelakunya oligarki juga? Oligarki juga. Nah pelakunya oligarki juga. Jadi kalau sekarang sebenarnya seluruh Indonesia sudah terjadi perampokan. Cuma yang mencuat selalu adalah kalau sudah menggusur rakyat. Nah menggusur rakyat. Kalau hanya hak ulayat biasanya digusur tapi rakyat kecil jadi gampang diisolasi. Nah, apalagi perkebunan itu biasanya nggak ribut, tapi itu mengambil hak negara dan hak rakyat juga. Nah, modus yang terjadi, modus utama itu, modus yang paling bahaya sekarang adalah kerjasama untuk mengkriminalisasi. Nah, ini. Rakyat yang punya surat itu biasanya ujungnya dikriminalisasi, ujungnya, dan itu yang paling banyak terjadi. Jadi saya kasih contoh yang paling nyata, Pak Alfian punya tanah, punya sertifikat hak milik. Mafia ini bekerja sama dengan BPN, dengan aparat itu kepolisian, BPN, pertanahan dan kejaksaan. Maka biasanya ditelusuri Pak Alfian ini dulu membeli tanah dari siapa. Dan sejarah tanah itu ada di BPN. Kalau kita beli tanah ada sertifikatnya, kita nggak punya sejarahnya. Nah, yang punya BPN, maka oligarki menghubungi keturunannya yang tanah ini dulu pernah dibeli, maka dia suruh membuat pernyataan bahwa dia tidak pernah menjual ke Pak Alfian tadi. Nah, setelah itu kita nggak punya bukti karena yang punya bukti adalah BPN. BPN ngasih kepada penjual itu. Oligarki membayar orang itu kan nggak tahu mungkin cucunya apa segala, maka dia dapat uang. Nah, setelah itu Pak Alfian dianggap memalsukan dokumen. Jadi bapak tanahnya diambil dan dimasukkan penjara. Nah, itu yang sedang banyak terjadi termasuk di PIK 2. Banyak sekali yang seperti itu. Di wilayah-wilayah lain, di Rempang juga ada begitu. Nah, itu betul-betul menurut saya sudah sangat, itu yang paling zolim. Orang punya tanah, dicari buktinya, dikriminalisasi, dipenjarakan. Di PIK 2 itu ada banyak yang suami istri masuk penjara. Nah, setelah masuk penjara, dinegosiasi oleh aparat. Yang terbuka kan bahwa penyidik ada di kantor pengembang. Penyidik polisi loh ada di kantor pengembang. BPN ada di situ. Nah, setelah itu dinegosiasi, mau nggak? Kalau nggak, masuk penjara. Nah, ada juga yang menerima dikeluarkan penjara, tanahnya hilang. Nah,
Itu yang terjadi. Nah, Situasi ini nggak ada yang mempersoalkan. nah, itu. sebentar saya selesaikan dulu bagaimana mereka ngambil hutan. Nah, hutan biasanya kalau mau perkebunan maka dia lobby Kementerian Kehutanan menurunkan statusnya dari hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi. Nah, hutan konversi ini biasanya langsung berubah menjadi perkebunan. Jadi biasanya mereka bertahan hutan lindung diubah ke hutan produksi maka diubah jadi HTI. Setelah HTI dia ubah menjadi hutan hutan konversi, dikonversi dari perkebunan. Itulah ada perusahaan yang memiliki jutaan hektar kebun. Nah, hak ulayat ada di hak ulayat. Cara mereka itu adalah membiayai lagi ulayat palsu. Dan ulayat ini umpamanya hak ulayat A. Ini dia tahu ini keras, maka dia bikin adat baru lain yang tidak ada ini, bikin sejarah. Malah tidak sedikit ahli sejarah yang disuruh bikin sejarah. Astaga. Ya, bikin sejarah untuk mengalahkan yang punya hak ulayat ini. Bikin ahli sejarah dan diseminarkan di perguruan tinggi. Nah, sehingga sukunya Pak Alfian asli punya hak ulayat, Saididu nakal, maka saya bikin sejarah, saya seminarkan, maka hak ulayat Bapak hilang. Maka saya berkenung dengan oligarki dan saya jual hak ulayat itu. Itu yang. Nah, dapatlah. Nah, sekarang di pertambangan begitu juga. Di pertambangan itu betul-betul hanya melobi kementerian itu lebih gampang, Kementerian Pertambangan dan Energi. Nah, ke daerah dan lain-lain. Nah, sekarang yang paling parah itu karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan menarik semua kekuasaan ke pusat. Tidak lagi daerah yang berkuasa. Itulah dan dibungkus dengan sekarang ada proyek strategis nasional. Jadi betul-betul apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun itu betul-betul melegalkan perampokan negara dan tanah rakyat oleh oligarki. Itulah kesimpulan saya. Hasil kerja Jokowi yang paling fundamental selain utang adalah menyerahkan tanah negara, aset negara, tanah rakyat, aset rakyat kepada oligarki. Itulah kenapa Joko Widodo masih sangat kuat sekarang. Pertanyaan saya, memang dari awal apakah Prabowo bisa menyelesaikan? Itu Pak Alfian. Ya, baik pemirsa, ini sebuah pembahasan yang saya sendiri cukup terkejut ya, karena ternyata memang sesistematis itu. Tapi mungkin ada pertanyaan, apakah penggusuran tanah rakyat, pencaplokan, kriminalisasi ini semata-mata oligarki? Oligarki bekerja sama dengan para penguasa, atau penguasa ikut merampok bersama oligarki, atau bagaimana ini? Saya melihat hampir semua sudah terlibat. Dan bahkan jauh lebih parah karena yang menentukan sekarang siapa jadi ketua partai politik adalah oligarki. Siapa yang menentukan presiden adalah oligarki. Siapa yang menentukan terpilih gubernur adalah oligarki. Siapa yang menentukan terpilih bupati adalah oligarki. Bahkan Pak Alfian, yang menentukan siapa ulama itu oligarki. Itu mohon maaf, tidak sedikit ulama kita itu adalah buatan oligarki. Nah, cendekiawan, istilah saya tidak sedikit, saya silakan ada 2 cendekiawan di Indonesia. Itu cendekiawan Kanebo. Cendekiawan Kanebo itu cendekiawan yang tugasnya membersihkan kotoran yang dibuat oleh oligarki dan penguasa. Jadi setiap ada ini maka dia keluar menyatakan ini benar, ini benar. Masuk akal nggak kita? Mohon maaf menyebutkan nama. Profesor Yusril berkali-kali itu melakukan hal seperti itu. Sekarang terakhir menyatakan ampuni aja, ampuni saja. Tapi ya udahlah, dia bukan cendekiawan lagi, kan dia memang politisi. Oke? Nah, tidak sedikit cendekiawan kita seperti itu, dan itu dibayar semua oleh oligarki. Ya, nah kita lihatlah rektor UGM yang terbuka, mantan rektor UGM Pratikno yang melakukan apa segala itu kan menurut saya nggak tahu salah pembersih kotoran di atas Kanebo itu apa, nggak ngerti saya, mungkin sikat kali. Istilah cendekiawan sikat kotoran gitu kira-kira. Nah, jadi ini sudah bahaya sekali. Nah,
Sehingga kenapa saya teriak betul, karena ketua partai udah dibeli. Pertanyaan, ini orang digusur setiap saat, ada nggak ketua partai bicara? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ini sudah. Nah sekarang harapan kita masih ada nggak? Ya kira-kira pertanyaan menurut. Jadi tidak bisa lagi kita jadi kalau selalu dia menjalankan oligarki, lakukanlah proses hukum, pendekatan hukum. Nah, Bung Alfian lihat, saya tidak selalu menghindari pendekatan politik dan pendekatan hukum untuk sementara. Karena anggaplah kasus ini bawa ke DPR, mesti DPR mengetok bahwa ini tidak ada masalah karena dibayar semua. Kita masuk ke hukum, pasti. Coba bayangkan, kemarin kita saksikan korupsi 300 triliun, dihukum 6,5 tahun, ganti rugi hanya 1 miliar. Logikanya mana? Di Cina korupsi 6,7 triliun dihukum mati 6,7 triliun. Ini 300 triliun. Kita tahu siapa di belakangnya. Kenapa? Pasti Bu Lamfia. Kenapa orang ini dihukum lemah? Rendah. Karena orang ini tidak nyanyi. Karena saya tahu di atasnya ini rampok-rampok besar semua. Rampok-rampok besar semua. Jadi sekarang pengadilan itu digunakan untuk melindungi atas. Sogokannya adalah kau tidak nyanyi. Nah itu yang terjadi. Jadi yang begini ya buat pemirsa, saya terus terang saja melihat kondisi negara kita seaneh ini, dan saya ingin menanyakan sebagai beberapa waktu untuk kita memungkasi pembahasan ini ya. Sepertinya kok negara ini tidak diurus orang yang mempunyai jiwa kenegarawanan. Sepertinya para pengelola negara nggak tahu bahwa negaranya sudah dicaplok orang. Atau sebenarnya bagaimana Pak cara memahamkan pada masyarakat? Ini problem, memang problem. Tapi ini kita harus sadarkan terus. Gini Pak, kondisi rakyat kita adalah kondisi penikmat sogokan. Penikmat sogokan. Dengan berbagai macam. Rakyat kita IQ-nya rata-rata 78. Iya. Saya sekali mohon maaf, tapi orang misalnya mengatakan 74 itu simpanse loh. Simpanse loh 74, IQ 74. Kita setara dengan Timor Leste sekarang. IQ. Nah, lewat podcast seperti ini kita harapkan jangan saya di dua aja ngomong, kalian juga ngomongin tetangga, gitulah. Nah, yang kedua, hampir 120 juta itu adalah penerima bansos. Itu hampir 100 juta itulah orang miskin. Nah, miskin, mohon maaf, tidak pintar. Terus ini ditambah moralitas pemimpin dan tokoh agama serta aparat rusak berat. Tidak ada teladan. Bagaimana kita tidak masuk akalnya? Saya pernah lihat penyerahan amplop di ormas terbesar, di kantor ormas terbesar di Indonesia, yang disuting, yang diantar oleh aparat, yang diterima oleh ketua umumnya. Di kiai-kiai juga begitu, kelihatan amplopnya diserahkan. Nah, gimana rakyat lihatlah, dia aja tokoh agama disogok, kenapa saya nggak boleh terima sogokan? Nah, kan kira-kira seperti itu kan? Dan tidak ada yang membantah saat itu, seakan-akan itu biasa saja. Jadi saya ulangi, IQ rendah, miskin, moral pemimpin tidak ada lagi, etika moral dilanggar sedemikian rupa, maka memang menurut saya ini titik kritis yang sangat bahaya bagi bangsa ini. Bahkan saya muter seluruh Indonesia sudah menyatakan, udahlah kita bubar aja lah. Udah sampai ke titik itu karena dia menganggap kalau ini dikelola dengan moralitas seperti ini, maka udahlah. Siapa tahu nanti Sumatera bisa lebih bermoral dari Sulawesi lebih bermoral lagi, apa segala, udahlah. Karena kelihatannya ada ini moral yang sudah hilang sama sekali. Kalau temuan Pak Said Didu secara nasional, kalau orang berapa banyak, kalau lembaga ada berapa institusi yang punya keprihatinan yang sama dengan kita, yang mereka sedang ngurus negara ini? Saya senang sekarang
dengan saya berteriak agak kencang, ini ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah, saya berharap kasus Banten ini menimbulkan kesadaran lokal Banten dulu. Kemudian nanti pindah ke daerah-daerah lain. Nah, saya berharap elit-elit Banten ini muncul juga menjadi elit yang bermoral, menjadi contoh. Menjadi contoh bahwa kerusakan yang berat, kerusakan oligarki masih bisa kita atasi. Nah, sehingga karena saya ini kan bergerak sendiri, tidak punya organisasi, tidak punya apa, bergerak sendiri, hanya Allah yang membimbing saya, tidak ada yang lain. Nah, saya berharap siapa tahu ini cara Allah menyelamatkan negeri ini dengan mengungkap kelakuan Pak Aguan untuk menggusur rakyat Banten sehingga timbul perlawanan dan menjadikan gerakan moral dari bawah yang dibimbing oleh tokoh-tokoh yang ada di daerah. Baik pemirsa, kita sampai di sesi oligarki menggusur rakyat dan mencamplok negara sebagai sebuah pemahaman yang cukup jelas tadi disampaikan. Dan kita akan jumpa di episode berikut atau edisi-edisi berikut. Saya cukupkan dulu. Terima kasih buat Pak Said Didu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.